Oke, jadi pagi hari ini kita akan bahas topik yang berkaitan dengan modernisme sebagai kelanjutan dari pembahasan kita minggu lalu yang berkaitan dengan komunikatif rationality. Ya, kalian sudah bisa lihat layar ya, PowerPoint saya? Bisa, Prof. Oke, kalian belum ada sarapan nampaknya ini. Oke, sarapan dulu sana ya. Sambil sembari sarapan kita bahas hal yang agak berat ini. Pembahasan kita adalah tentang modernity sebagai kelanjutan dari konsep ya seperti awal kita singgung peradaban barat mulai dari revolusi industri ya kemudian menghasilkan pada konsep materialisme, rasionalisme, lalu kemudian komunikatif rasional dan menghasilkan apa yang disebut kemudian dengan modernitas atau modernity. Ya, jadi ini satu rangkaian konsep yang banyak didiskusikan di dalam lembaga atau konsep teori kritis atau lembaga Institute for Social Science di Frankfurt di Jerman. Ya. Nah, modernity sendiri, modernitas itu adalah satu terminologi yang sebenarnya tidak memiliki definisi tunggal, tetapi secara umum seperti yang dikemukakan oleh salah satu penulis, yaitu Berman, modernity is a term used in the humanities and social sciences to designate both a historical period, yakni modern era, as well as the ensemble of particular socio-cultural norms, attitudes, and practices that arose in post-medieval Europe and have developed since in various ways and at various times around the world. Jadi modernity itu adalah terminologi yang dikenal di dalam area humanity dan social science yang untuk menggambarkan dua hal. Yang pertama adalah menggambarkan periode sejarah, yaitu periode modern, dan juga menggambarkan particular cultural norms atau norma-norma sosial dan kultural secara khusus, ya, attitudes, perilaku, dan practices dan praktek-praktek yang timbul di Eropa sejak masa abad pertengahan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam berbagai macam jalan dan waktu di sepanjang dunia. While it includes a wide range of interrelated historical processes and cultural phenomena, from fashion to modern warfare, it can also refer to subjective or existential experience of the conditions they produce and their ongoing impact on human culture, institutions, and politics. Ya, pada satu sisi modernisme itu berkaitan dengan proses sejarah dan fenomena budaya yang mencakup banyak sekali hal, mulai dari fashion kepada persenjataan modern, tetapi juga mengacu kepada subjective or existential experience, kepada pengalaman-pengalaman subjektif dari periode di mana mereka diproduksi. Jadi ada proses yang panjang berkaitan dengan apa yang tidak tersirat secara lahiriah, ya, dan juga bagaimana impact-nya terhadap human culture, kepada budaya manusia, institusinya, dan juga politik. Jadi modernisme sendiri itu kemudian membentuk suatu rangkaian sikap, perilaku, artefak, produk, dan budaya tradisi yang mencakup berbagai macam hal, ya. Seperti Pak Budi kemarin sudah singgung sedikit, misalnya dari sisi perilaku, kenapa di negara-negara barat pada umumnya sungai-sungai jauh lebih bersih dibandingkan dengan negara-negara miskin atau negara kita misalnya.
Untuk menjawab itu kalian perlu mengetahui bagaimana mereka mengelola yang namanya sungai itu. Satu, orang masyarakat dilarang membuang sampah whatsoever the reason, dengan cara atau alasan apapun mereka tidak boleh membuang sampah di sungai. Ya. Kemudian yang kedua, mereka membuat larangan untuk membangun bangunan apapun dalam radius kira-kira paling tidak itu minimal sekitar 100 meter dari bibir sungai. Sehingga kalau kalian lihat yang namanya sungai di berbagai macam negara itu pasti akan terbebas dari berbagai macam jenis bangunan 100 meter pada sisi kanan dan kirinya, itu sebagai sanctuary yang bisa dipakai bahkan untuk konservasi kota dan seterusnya. Itu biasanya isinya adalah tanaman yang dibiarkan untuk tumbuh secara alamiah, ya, atau juga di-maintain, tetapi dalam kondisi yang memungkinkan wildlife itu bersangtuari di situ. Sehingga kadang-kadang kalau kita lari-lari di tepi sungai, itu dulu saya di Swan River di Perth, itu akan menemukan burung bersarang, bertelur, ya, di tepi sungai. Lalu banyak satwa-satwa liar, termasuk kadang-kadang ada buaya kecil, ya, dan seterusnya. Itu adalah upaya yang terstruktur dengan satu mekanisme yang menjamin sustainability dari sungai itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, misalnya mengapa sungai-sungai tetap bersih adalah cara masyarakat barat secara modern, secara rasional, secara sistemik, untuk tidak menggabungkan antara pembuangan dengan aliran sungai yang natural, ya. Tidak seperti di negara kita, sembarang apa dibuang ke sungai, termasuk juga limbah rumah tangga, selokan-selokan itu muaranya ke sungai. Kalau di negara barat tidak, yang namanya selokan itu dikelola sedemikian rupa dalam satu alur sistem pengolahan yang terpadu dalam satu kompleks tertentu dengan radius kilometer tertentu, itu pasti ada pengolahan limbah rumah tangga, ya. Jadi yang namanya limbah rumah tangga itu biasanya tertutup, tidak ada selokan terbuka, ya, disalurkan melalui pipa-pipa dan seterusnya. Kalau kalian lihat film Ninja the Turtle itu, misalnya, itu adalah menggambarkan saluran ninja turtle yang hidup di selokan. Selokan itu adalah saluran drainase kota yang berfungsi untuk mengelola, menyalurkan limbah-limbah rumah tangga. Jadi tidak dibuang ke sungai, tapi dialirkan dulu, dikelola, lalu kemudian dibersihkan, dipakai air sisanya itu untuk penyiraman tanaman kota dan seterusnya. Jadi ada sistem yang terpisah. Nah, di Indonesia itu malah nggak karu-karuan. Kadang irigasi yang fungsinya untuk mengairi sawah, lalu diairi limbah rumah tangga, sehingga limbah rumah tangga yang menjijikan itu masuk ke sawah, dan kemudian sawah tumbuh padi, padinya dimakan oleh kita. Jadi koplak di Indonesia itu primitif sekali cara pengelolaan limbahnya. Ya, belum lagi kalau ada deterjen, sabun masuk ke sawah, sawah tumbuh padi, padi dimakan kamu, maka perutmu itu isinya adalah sabun, ya, odol, atau juga sampo dan seterusnya akibat dari pembuangan yang sembarangan itu. Mestinya yang namanya irigasi itu bebas dari pencemaran apapun, ya. Belum lagi termasuk limbah-limbah besar seperti limbah pabrik dan sebagainya juga buang di sungai. Lalu kalian buang pampers, buang kasur, buang lemari, sembarang apa di sungai. Nah, itu adalah menunjukkan ketidakmodernan atau kebelum modernan dari negara-negara berkembang seperti negara kita, sehingga sustainability of life itu belum terjaga. Sedangkan di barat semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga menyebabkan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih sehat. Nah, pertanyaannya sejak kapan mereka bisa seperti itu? Inilah yang kita akan diskusikan pada hari ini. Ya, mengapa mereka bisa sampai kepada satu titik peradaban yang seperti sekarang ini. Termasuk juga perilaku-perilaku sehari-hari. Mengapa misalnya kemarin sudah kita diskusikan, mengapa orang barat itu bisa antri dengan tertib dalam satu sequence ketika mengakses
satu poin bersamaan, mereka membentuk formasi antrian, lalu kemudian mengapa mereka tidak buang sampah sembarangan, mereka membaca buku sepanjang waktu di sembarang tempat, ya. Lalu mereka suka berpetualang yang ekstrim, itu adalah merupakan hal-hal yang sebenarnya memiliki keterkaitan dengan proses modernisasi di Barat itu. Nah, kalau kita bicara sejarah, kita bisa bagi secara umum menjadi 3 periode. Yang pertama adalah pramodern, itu kira-kira 10.000 sampai 1450-an before century, ya. 10.000 before century sampai 1450 setelah Masehi, ya. Jadi 10.000 sampai 1400-an Masehi itu pra-modern, ketika manusia itu masih berada pada, ini menurut versi Barat tentu saja, ya. Kalau menurut versi Timur, menurut versi Islam, ya manusia modern itu sudah terbentuk sejak perpustakaan dan universitas pertama dibuat di Baghdad maupun juga di Mesir atau juga di mana itu Andalusia, ya. Tapi di Barat itu kira-kira dihitung oleh mereka pramodern itu sebelum tahun 1450. Nah, modern itu mulai terbentuk sejak 1450 ketika mereka masuk kepada fase revolusi industri, ya, sampai 1960-an. Nah, kemudian 1960-an ke sini manusia masuk kepada fase postmodern. Nah, di masing-masing periode ini ada ciri-ciri yang berbeda-beda secara kultural misalnya, atau tidak hanya secara kultural tapi juga dalam berbagai macam aspek, ya. Misalnya pramodern itu biasanya atau pada umumnya manusia bekerja di sektor agriculture, di sektor pertanian, dan handwork, bekerja langsung dengan tangannya sendiri, mencangkul, berburu, memanah, atau juga membuat kerajinan, membuat persenjataan itu dengan tangan sendiri dan dispersed. Artinya tidak sustainable, tidak berkelanjutan, ya, bisa berpindah-pindah, berganti-ganti dan hilang. Makanya kalau Anda lihat artefak-artefak sejarah yang pramodern itu banyak hilang, tidak bisa dikenali lagi, ya. Misalnya di Indonesia kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit misalnya itu kan sudah tidak ada lagi bekasnya, ya, hilang di mana, mungkin tertelan bumi atau tertimpa bencana alam, kena banjir, ya, sehingga banyak di antara mereka itu harus digali, ya. Candi-candi banyak berada di bawah permukaan tanah. Dari konteks society, cara pengaturan masyarakatnya pada masa pramodern itu adalah ruling class of kings, priests, and military peasants. Pada saat itu yang jadi pemimpin kepala negara itu adalah kaum bangsawan, ruling class of kings, atau apa namanya itu, kaisar, raja, ratu, dan juga para komandan militer, panglima perang yang memerintah sekaligus berfungsi sebagai birokrasi, politisi, birokrasi, penguasa abadi misalnya, ya. Zaman dahulu kita mengenal di abad 6-7 itu ada Wangsa Sailendra Sanjaya, kalau di Jawa itu berkuasa hampir 7 abad, ya, sejak abad barangkali abad 5-6 itu sudah ada Wangsa. Wangsa itu adalah ruling class bernama Wangsa Sanjaya, atau juga kemudian Sana dan Sanjaya, ya. Lalu kemudian time slow changing reversible. Pada saat itu waktu itu cenderung untuk berjalan lambat dan tidak mudah berganti dinamisasinya, ya. Rejim bisa bertahan lama, lalu kemudian situasi perubahan juga tidak cepat. Makanan atau baju atau teknologi itu berjalan lambat perubahan-perubahannya.
Orientation itu lokal, city, agrarian, ya kebanyakan manusia itu hidup di area yang sama sepanjang waktu, sepanjang lahir sampai mati itu berada di kota yang sama atau lokal ya. Saya masih ingat kakek nenek saya itu ya dulu Peknggo ya, Pek Tonggo berbeda desa saja ya. Semakin lama nanti semakin banyak interaksi, orang tidak hanya tinggal di tempat dia lahir, tapi moving around, bahkan mungkin seluruh dunia bisa jadi berganti-ganti, sehingga orang berjodoh itu tidak hanya dengan tetangga sendiri, tetapi bisa jadi dengan tetangga kabupaten, tetangga provinsi, atau bahkan berbeda negara. Culture-nya adalah aristokratik, integrated style, menjadi satu semua, punya keseragaman-keseragaman dan bisa diidentifikasi dengan mudah. Kalau kamu menyebut dirinya orang Jawa misalnya, ya kamu biasanya makannya sama dengan orang Jawa yang lain, diwul misalnya, atau nasi goreng. Lalu pakaiannya sama, kalau perempuan itu kemben, laki-laki pakai belangkon atau apa namanya itu, pakaian adat laki-laki itu ya, baju lurik misalnya atau baju batik. Nah, semakin hari itu identifikasi manusia berdasarkan etnik itu menjadi tidak mudah lagi. Seperti kamu orang Jawa, oh iya kamu bisa membaca tulisan Jawa. Tidak bisa Pak. Nah itu berarti kamu sudah separuh Jawa itu. Bisa ngomong Jawa. Sedikit-sedikit Pak. Nah itu berarti sudah seperempat Jawa ya. Makannya masih nasi tiwul, segar tiwul. Enggak Pak, saya kalau pagi sarapannya hamburger lah, berarti sudah 1/5 saja kamu orang Jawanya ya. Jadi tidak lagi punya satu kesatuan identitas yang terintegrasi secara budaya. Lalu kemudian yang kedua adalah masa modern yang ditandai kalau di Eropa itu abad pertengahan 1450-an sampai 1960-an. Nah ini juga punya ciri-ciri yang berbeda dengan masyarakat pramodern. Production misalnya lebih banyak mengandalkan factory daripada agriculture dan handwork ya. Mass production and centralized, produksinya dilakukan secara massal dan tersentralisir ya. Misalnya membuat baju, kalau dahulu yang namanya membuat baju ya satu orang membuat satu baju. Tapi kalau di masa revolusi industri sudah mulai terjadi pembuatan pabrik, pembuatan baju itu satu orang satu baju, mungkin satu orang bikin baju sampai 1 bulan ya, baru dapat satu, mulai dari nenun, memotong, menjahit jadi satu. Tapi pada masa revolusi industri sudah ada mass production, ya ada produksi massal dengan mesin. Sehingga baju yang tadinya mungkin 1 bulan hanya bisa bikin satu, dengan mass production itu 1 hari mungkin bisa 100 ya, dengan pabrik, bekerjanya pabrik itu. Society-nya itu lebih didominasi kalau tadinya oleh ruling class of kings, itu pada masa abad pertengahan ke sini itu yang paling berkuasa sesungguhnya bukan lagi raja dan ratu seperti di Inggris, raja dan ratu masih ada tetapi tidak berkuasa. Siapa yang lebih berkuasa? Yaitu adalah owning class of bourgeois, yaitu kelas pengusaha atau pemilik modal. Mereka lah yang mendanai orang untuk berkompetisi dalam pemilu, mereka yang mendanai orang untuk melakukan ini dan itu, mengatur birokrasi dan seterusnya, sehingga mereka lah sesungguhnya kelas yang berkuasa, yaitu kelas kapitalis. Sekarang ini pun juga demikian, mereka yang menguasai uang, menguasai media, menguasai proses produksi, itu yang menentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi bupati, gubernur, dan seterusnya. Ada juga imbangan tetapi sedikit, yaitu workers, para pekerja yang terorganisir. Ya, sayangnya di banyak tempat pekerja itu tidak terorganisir sehingga tidak bisa menjadi penyeimbang. Tetapi di banyak negara kekuasaan itu biasanya setelah masa modern itu pemilu berganti-ganti antara partai konservatif, partai kapitalis dengan partai buruh ya, bergantian.
Time cenderung linear ya, berjalan tetapi linear, tidak terlalu cepat, belum begitu cepat, masih ya, wajar saja. Orientation mulai tingkat nasional ya, rationalization of business exclusive mulai berorientasi di tingkat nasional, para pelaku usaha, pelaku politisi itu tidak hanya sekedar mencari jabatan di tingkat desa, tapi sudah ke arah tingkat nasional. Culture adalah bourgeois, mass culture, reigning styles, ya mass culture seperti kemarin kita sudah contohkan one dimensional itu, ya semua orang ingin makan di McD, ingin makan di Pizza Hut, handphonenya itu Android, apakah Nokia atau Samsung, atau juga mobilnya itu Toyota dan seterusnya, ya. Jadi ada parameter-parameter yang semua itu mengarah pada bourgeoisme. Lalu kemudian postmodern sejak 1960, productionnya itu bertumbuh pada information revolution, ya, office segmented production and decentralized. Produksinya itu cenderung untuk segmented, ya, tidak masif seperti sekarang ini misalnya, ya. Variasi produk itu bisa kalian dapatkan melalui variasi marketplace, bisa melalui Tokopedia, melalui Lazada, blibeli.com, atau sebentar lagi Undip akan membuat Undipedia. Pak Budi sedang menyusun ya rencana Undipedia, sehingga kalian nanti bisa mulai jualan di Undipedia itu, jualan apa saja, bisa sepatu, bisa kamera, bisa komputer, bisa handphone, bisa baju, makanan, sembarang. Mulai sekarang kalian siap-siap untuk menjadi bisnismen ya di Undipedia. Lalu kemudian society orientasinya sudah global, para class of cognitariat, ya, yang menguasai itu adalah para kapitalis global. Makanya ini hati-hati. Misalnya pandemi flu sekarang ini, banyak orang mengkaitkan dengan teori konspirasi bahwa yang membuat ini adalah para class of cognitariat global, mereka yang memiliki kepentingan bisnis internasional khususnya di bidang IT, lalu membuat gara-gara pandemi semua orang harus masuk ke online system dan tidak bisa lepas dari itu, ya. Time fast changing, cyclical, dari sisi waktu itu rasa-rasanya menjadi cepat, ya. Koneksitas hubungan tidak terdelay, ya, kita mau menghubungi orang di mana saja, kapan saja, itu bahkan bisa tatap muka secara online, bisa melihat wajahnya, bisa melihat bajunya dan seterusnya, dalam hitungan detik, tidak menit atau hari per hari atau minggu per minggu. Dulu kalau kita berkomunikasi dengan orang di luar negeri pasti ada delay bulanan, ya, kita kirim surat melalui pos jalan, menunggu pesawat atau kapal laut, lalu baru sampai di sana berbulan-bulan baru membalas lagi, take time lagi dan seterusnya, sehingga waktu itu menjadi lambat. Tetapi sekarang ini tidak perlu untuk seperti itu, kita di WhatsApp semua orang di seluruh dunia bisa baca. Kita telepon via WhatsApp, semua orang bisa lihat wajah kita di seluruh dunia, ya. Sehingga orientation juga world, bertingkat dunia, tapi juga bisa jadi lokal, ya. Tetapi yang jelas bisa menjangkau tingkat dunia, multinasional, pluralis dan eklektik, inklusif. Orang menjadi sangat beragam, menjadi susah untuk diidentifikasi sebenarnya kamu orang mana, seperti tadi. Ya, kalau orang Jawa kok orang iso ngomong Jawa, kok orang iso maca tulisan Jawa, kok makannya bukan tiwul, makannya bukan gaplek, makannya bukan mendoan, tapi sarapannya malah hamburger, ngomongnya bahasa Inggris. Jadi kamu itu orang mana, itu susah diidentifikasi. Orientation sekarang ini. Culture juga, tes cultures many genres, jadi sangat bervariasi. Kepribadian dirimu itu terdiri dari gado-gado, dan satu orang dengan orang yang lain, bahkan dalam satu rumah tangga, itu bisa jadi sangat berbeda orientasinya. Satunya suka jazz, satunya suka gending,
Satunya suka nari balet, padahal kamu orang Jawa semua, ya. Tapi disuruh nari misalnya bedoyo Ketawang misalnya, atau nari kecak kalau orang Bali sudah tidak bisa lagi, ya. Menarinya mungkin menari tarian-tarian yang dari luar, ya, kamu lihat di YouTube dan seterusnya. Nah, sehingga ada perbedaan di dalam konteks secara umum antara modern society dengan traditional society atau pre-modern society. Modern societies have a typical structure and organization. Tipikal dari struktur masyarakatnya adalah industrial kapitalis ekonomis, ya. Hidupnya itu berdasarkan kepada tata aturan ekonomi kapitalis. Democratic political organization, ya, organisasi politiknya itu berorientasi demokratis, tidak hanya dikuasai oleh oligarki yang segelintir orang atau segelintir keluarga atau klan. Lalu division into economic classes, pembagian masyarakat itu didasari bukan karena keturunan, tetapi kemampuan ekonomi atau kelas ekonomi, ya. Lalu rational and mechanical culture, orangnya itu berpikir secara rasional dan berkultur mekanis. Berkultur mekanis itu bagaimana? Berkultur mekanis itu mampu menyambungkan antara tujuan-tujuan jangka panjang dengan apa yang ada di tangan pada hari ini. Lalu kemudian mereka menyusun satu sistem mekanisme perencanaan agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai dan juga menghubungkan antara usaha-usaha yang bersifat parsial menjadi usaha yang bersifat kolektif, persis seperti halnya sering saya gambarkan sepeda itu, ya. Jadi kalau kamu ingin pergi ke Simpang 5, lalu kamu berpikir supaya saya sampai ke Simpang 5 itu dengan cepat, maka alat apa yang akan kamu buat untuk kamu kendarai, ya. Bisa jadi itu sepeda motor, odong-odong, terserah kamu itu ingin sampainya di sana itu jam berapa, tergantung seberapa cepat kamu ingin, maka seberapa cepat itu menentukan jenis dan mekanisme apa yang kamu pakai sebagai kendaraan menuju ke sana, ya. Begitupun juga dengan penentuan dalam hidup. Kamu ingin punya target untuk memiliki istri yang cantik dan pintar. Nah, angel kabeh kuwi. Cantik, pintar, dan solehah misalnya. Tujuan yang semrawut kabeh kuwi angel ra karuan, ya. Tetapi kalau kamu memiliki keinginan yang persisten, pokoknya kalau dari sisi kecantikan nilainya harus 9,9, oke. Dari sisi kepandaian nilainya harus 9,7, oke. Dari sisi kesolehan nilainya harus 10 misalnya. Nah, semakin kamu memasang target, maka konsekuensi berikutnya adalah ke diri kamu sendiri. Ya, semakin kamu punya target tinggi, semakin tinggi juga usaha yang harus kamu lakukan. Dan itu kemudian kamu strukturkan dalam satu mekanisme. Misalnya kamu ingin istrimu nilainya 9,8 kecantikannya. Kamu sendiri ora tahu adus, ora tahu sikat gigi, ora tahu bersok. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memungkinkan kamu mendapatkan istri yang nilainya tinggi seperti itu, mau tidak mau dirimu juga harus membuat usaha yang lebih tinggi dari standar di istrimu itu, yaitu rasional dan mekanikal. Oleh karena itu, kenapa orang-orang Barat itu seserius itu ketika mereka pergi jalan-jalan membawa buku, membaca, itu adalah karena mereka ngejar target yang diinginkan dalam hidup. Itu. This contrasts with the typical structure of pre-modern societies. Ciri-ciri itu berbanding kontras dengan
masyarakat pramodern yang cenderung untuk mengemphasize agricultural economy, bergantung secara ekonomi pada pertanian, aristocratic monarchical rule, organisasi politiknya dikuasai oleh aristokratik dan monarki, ya. Lalu family clan based divisions, orang dibagi-bagi di dalam kelompok berdasarkan kepada keluarga atau klan, kamu turunnya siapa, itu lebih menonjol dari kemampuan penentuan divisi ekonomi. Dan religious culture, ada keyakinan yang bersifat religius daripada rasional dan mekanistik, ya. Jadi lebih percaya kepada takdir, kepada ketentuan-ketentuan ilahiyah yang tidak bisa ditawar dan seterusnya. Lalu bagaimana Pak? Apakah harus rasional dan mekanikal kita menghilangkan religious culture? Menurut saya tidak harus seperti itu. Rasional dan mekanikal itu kalau dalam konsepsi agama sebenarnya bisa berjalan secara seiring, karena dalam agama juga kita dituntut untuk berpikir, afala tatafakkarun, ya, gunakan rasionalitasmu untuk berpikir, membandingkan, merasakan, memahami tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Halo, kalian masih bisa mengikuti suara saya? Masuk, Prof. Masih, Prof. Iya, masih, Prof. Baik, selanjutnya ciri dari masyarakat modern itu adalah adanya social division of labor, ya. Modern societies are more complex than traditional societies, ya. Karena apa? Masyarakat modern itu lebih kompleks dari masyarakat tradisional, karena ada complexity yang diproses atau berproses through which social institution establish ways of organizing collective life, increase in number, and become more specialized in what they do. The social division of labor. Jadi di dalam masyarakat modern, untuk memastikan pencapaian tujuan, manusia itu menciptakan alat atau kendaraan. Ini sebagai contoh saja, alat kendaraan supaya manusia itu cepat bermobilisasi misalnya, maka manusia itu mengassemble production process untuk menciptakan sepeda misalnya. Nah, untuk menciptakan sepeda itu ada roda, ada stang, ada kerangka, ada rantai, ada pedal, ada sadel, yang masing-masing diproduksi oleh organisasi-organisasi berbeda. Jangan bayangkan bahwa sepeda itu, apapun mereknya, itu diproduksi dari satu pabrik, itu tidak, ya. Tahun 2019 Pak Budi itu ke Swiss, lalu berkunjung ke beberapa pabrik, ya, ternyata sepeda yang kita pakai di Indonesia seperti Brompton itu yang membuat bautnya pabriknya di Jerman, yang membuat rodanya itu di Swiss, lalu yang membuat kerangkanya itu di Inggris, lalu dirangkai di beberapa titik perangkaian, ya, dan menghasilkan satu kesatuan produk yang terkoordinasi, tersistematisasikan, tapi labor itu menjadi terdiferensiasi. Ada yang sangat spesialis untuk membuat roda menjadi nyaman, ada yang sangat spesialis untuk mengukur agar kerangka sepeda itu ringan, dan seterusnya. Ada yang sangat spesialis untuk membuat sadel supaya rapi, empuk, dan seterusnya. Jadi kehidupan masyarakat kira-kira juga di-assemble dengan cara yang sama. Makanya di dalam teori Weber itu ada specialization of unit di dalam birokrasi. Birokrasi itu juga bekerjanya, negara itu seperti hanya penyusunan sistem terintegrasi di dalam mekanisme produksi yang seperti sepeda ini. Jadi ada pegawai yang khusus ngurusi roda, ada yang khusus membuat kerangka, ada yang khusus membuat pedal, membuat stang, membuat rantai dan seterusnya. Nanti presiden sebagai penguasa tertinggi itu merangkai keseluruhan atau mengerjakan proses yang berkelanjutan dari satu unit ke unit yang lain, yang nanti dipakai untuk menuju pada satu tujuan yang sama.
Nah, sehingga kemudian each worker has specific task. Setiap pekerja itu memiliki spesifikasi tugas yang berbeda-beda. Dan mereka memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain yang bekerja di sektor yang lain. Ya. Sehingga kemudian ada fragmented societies. Ya, ada masyarakat yang terfragmentasi berdasarkan kepada pekerjaan-pekerjaan mereka yang berlainan. Nah, sehingga kemudian banyak yang mengkonsepkan bahwa masyarakat modern itu sesungguhnya lebih fragile, lebih gampang untuk pecah, ya, gampang untuk terdisrupsi. Karena apa? Karena orang yang sudah terlanjur terspesialisasi pada satu kekhususan, dia akan sulit untuk bekerja di kekhususan yang lain. Ya, sehingga kalau supply chain atau mekanisme yang terjadi itu buyar, ya dia tidak bisa bertahan hidup karena dia tidak mungkin langsung switching dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dia menjadi pengangguran, ya itu yang dikhawatirkan. Tapi lebih lanjut sebenarnya ada mekanisme untuk mengatasi hal ini. Nanti kita bicarakan. Nah, sehingga yang namanya pengelolaan organisasi dan termasuk juga pengelolaan negara di dalam negara-negara yang modern itu cenderung lebih komprehensif dibandingkan dengan kita. Kita itu punya kementerian ini, kementerian itu, setiap tahun menghabiskan ribuan triliun, ya. Tapi masyarakat kita nggak kemana-mana, ngene-ngene terus, ya. Kesalahan, kekurangan itu diulang-ulang terus, bahkan menjadi tambah parah. Kemiskinan, pengangguran, inflasi, ya, keracunan atau polusi, keadaan trafik lalu lintas yang semakin macet itu tidak terurai. Kenapa? Karena masing-masing bagian di negara kita itu asik bekerja dengan dirinya sendiri, tidak terangkai dalam sistem yang utuh seperti sepeda ini. Ya, Kementerian A, Kementerian B itu nggak nyambung. Misalnya Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia nggak ada sambungannya. Sehingga pada satu sisi Kementerian Pendidikan itu terus misalnya universitas sekolah itu merekrut orang untuk kuliah, untuk sekolah supaya mereka pandai. Tapi setelah mereka lulus itu nggak pernah diprediksi berapa jumlahnya yang akan punya kemampuan di bidang A, di bidang B, di bidang C oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan tidak pernah dipersiapkan jumlah lapangan pekerjaannya yang sesuai dengan jumlah lulusan. Nah, sehingga kemudian jumlah banyak sekali lulusan universitas itu bekerja tidak pada bidang yang dia pelajari. IPB itu malah menjadi institut fleksibel banget, ya kata orang, karena harusnya dia bekerja di sektor pertanian, tapi dia malah mengurusi sembarang rupa, mulai dari perbankan, kontraktor, ya, lingkungan hidup, pokoknya sembarang apa yang bisa dapat uang dikerjakan. Begitu juga mungkin Undip, ya kalau kita tidak membuat satu sistem perencanaan lulusan yang baik, maka bisa jadi kalian juga sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmu kalian. Oleh karena itu kita membuat UCC, Undip Career Center. Nah, kalian harus segera bersosialisasi dengan UCC supaya tahu nanti kalian kalau lulus mau jadi apa, mengerjakan apa, ya. Nah, di negara maju itu sudah komprehensif, sehingga misalnya Kementerian Pendidikan itu kedokteran misalnya setahun meluluskan berapa? 1.000. Maka Kementerian Tenaga Kerja harus mempersiapkan lapangan pekerjaan berkaitan dengan itu 1.000. Ya, kalau misalnya di market labor itu ternyata penyerapan yang dibutuhkan adalah 1.200, padahal yang diproduksi adalah 1.000, dia akan bilang kepada Kementerian Pendidikan, besok tambahin lagi penerimaan untuk Fakultas Kedokteran dari 1.200 karena ini masih kurang 200. Maka kemudian Kementerian Pendidikan akan memberitahu universitas-universitas ini masih kurang tenaga kerja di bidang kedokteran, tolong tambah. Insinyur elektro misalnya, Departemen atau Kementerian Pendidikan produksi 1.000, tapi yang terserap hanya 700 marketplace, maka Kementerian Tenaga Kerja harus mencari investor untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang electoral engineering. Atau kalau tidak, dia akan bilang kepada Kementerian Pendidikan ini masih ada
300 orang tidak terserap di pasar. Oleh karena itu besok penyerapan masukan untuk teknik elektro dikurangi 300 dan seterusnya, sehingga semua itu terkoneksi dalam satu sistem yang terintegrasi, tidak seperti di Indonesia jul-julan dewi-dewi. Ya, itu menunjukkan masyarakat yang masih tradisional. Sama halnya kenapa sungai kita itu tambah hitam tadi ya, penjelasannya di depan. Nah, sehingga kalau kita bandingkan traditional system dengan modern system, itu tradisional cenderung unorganized dan unsystemized, ya, orang bepergian tanpa ada standar keselamatan, lalu bekerja tanpa ada tools yang memadai dengan satu konsep yang terpadu. Bandingan atas bawah ini, yang bawah adalah modern, yang atas adalah tradisional. Di semua ini bisa terkoordinasi dengan baik, ya, pertanian, peternakan juga demikian, tidak seperti ini, tapi dalam mekanisme yang membuat produktivitas itu menjadi lebih efisien. Perumahan juga demikian, pengangkutan, transportasi juga demikian. Ya. Lalu Pak, apakah pembentukan proses modern ini bersifat komunal di tingkat negara? Tidak. Ya, dua-duanya. Jadi di atas juga modern, di bawah juga modern. Ya, pada tingkat negara, cara mengatur negara itu menggunakan parameter-parameter modern. Tetapi secara individu di negara barat dengan model pendidikan komunikatif rationality itu juga menjadi modern. Misalnya, kamu itu bekerja dengan penghasilan 5 juta, ya misalnya. Maka kalau di negara barat itu hampir tidak mungkin orang yang penghasilannya 5 juta itu berani punya anak. Loh, kenapa Pak? Karena uang 5 juta itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri tidak mencukupi, apalagi kalau punya anak. Tambah mumet. Tidak hanya dirinya, tapi anaknya juga mesake. Tidak cukup kebutuhannya, misalnya. Orang berani punya anak kalau dipastikan kebutuhan minimal untuk hidup sejahtera bagi dirinya dan juga bagi anaknya itu tercukupi. Misalnya kalau penghasilannya sudah 10 juta. Nah, kalau penghasilan sudah 10 juta, bolehlah mikir anak, punya anak satu. Ya. Itu pun masih ngepas, tidak bisa saving, tapi paling tidak sudah bisa beli rumah atau kendaraan, lalu anaknya bisa sekolah. Kalau hanya 10 juta sampai 15 juta, mungkin nggak mungkin berani punya anak lebih dari satu. Kalau penghasilannya sudah 20 juta, nah mungkin baru berani untuk punya anak 2. Dan seterusnya. Jadi dari sisi individu itu ada cara berpikir logis, dari sisi negara juga ada pemikiran yang sistemis dan logis tadi. Jadi tidak sembarangan orang hidup tanpa perhitungan-perhitungan yang matang. Nah, di dalam kerangka itu, maka di dalam modern society itu juga menimbulkan apa yang namanya profession. Ya, modern occupations itu adalah profesi. Profesi itu adalah orang yang bekerja secara spesifik pada satu keahlian tertentu. Ya, jadi dia tidak mungkin menguasai semua hal kayak di Indonesia, matematika harus 10, kimia harus 10, kesenian 10, olahraga 10, itu hanya Superman yang begitu. Jadi banyak hal di Indonesia itu tidak rasionalistik. Ya, sebenarnya kalau menurut rasio itu ya yang wajar, harusnya orang bisa sangat pintar di bidang olahraga, tapi mungkin jelek di bidang seni, jelek di bidang matematika. Orang mungkin sangat kuat di bidang kimia, tapi mungkin tidak di bidang bahasa. Sehingga wajar kimianya nilai 10, matematikanya 5, ya, sastranya mungkin 2, ya, olahraganya mungkin 4, itu wajar sekali. Atau mungkin ada juga orang yang sangat kuat nilai olahraganya 10, dia bisa voli, bisa sepak bola, bisa sepak takraw, bisa tenis, sembarang apa dia kayak robot misalnya, otot kawat, balung besi, tubuhnya sangat kuat. Tapi nilai matematikanya telu, dikon mikir kimia, lula-lolo, ya misalnya. Apalagi bikin puisi, bisa mencret 3 hari misalnya. Itu wajar sekali, ya. Nah, di dalam negara barat itu dengan sistem yang modern itu merekognisi kelemahan-kelemahan manusia. Orang tetap dipuji, dihargai dengan kelebihan-kelebihan yang ada, dan asalkan dia bisa menunjukkan ya konsistensi sikap untuk mengoptimalkan potensi itu. Sedangkan kalau yang lain dia nilainya jelek, ya itu wajar, sehingga
tidak menjadi satu beban. Kalau misalnya orang nilai matematikanya bodoh, tidak. Mungkin dia memang punya keahlian lain di bidang matematika yang bisa menjadi sandaran hidupnya kelak, yaitu profession. Sehingga kemudian semua pekerjaan di Barat itu biasanya harus memiliki sertifikat kompetensi, ya, yang nanti kemudian dibuat mekanisme untuk penentuan gajinya. Di setiap profesi itu ada ukuran-ukuran gaji, standar gaji yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di dalam konteks profesi itu, maka diciptakan apa yang namanya manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia. Mulai dari melihat berapa pertumbuhan penduduknya, berapa pertumbuhan ekonominya, berapa investasinya, lalu dihitung di situ. Dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, maka berapa tenaga kerja yang akan lahir setiap tahun, tenaga kerja baru yang siap bekerja setiap tahun, dan berapa jumlah lowongan pekerjaan yang akan tersedia di tahun-tahun yang bersamaan itu. Kalau misalnya terjadi oversupply, maka pemerintah harus menyediakan upaya oversupply itu tetap bisa tersalurkan. Misalnya dengan mengadakan padat karya, ya, pemerintah membuat proyek-proyek sehingga tenaga kerja yang menganggur itu bisa tetap mendapatkan penghasilan upah, ya, atau membuat social security, membuat misalnya investasi untuk mereka yang menganggur itu punya lapangan pekerjaan sendiri, ya, diberikan insentif startup misalnya. Nah, kalau misalnya supply-nya kurang, ya, maka pemerintah kemudian membuat upaya-upaya agar jumlah supply itu bertambah. Ya, misalnya kalau di Singapura yang namanya insentif dan disinsentif itu sangat kentara. Ketika pertumbuhan ekonomi berjalan cepat, sementara jumlah pertumbuhan penduduk itu melambat, artinya tidak banyak orang mau menikah dan punya anak, maka kemudian pemerintah membuat subsidi menikah dan subsidi punya anak. Jadi orang menikah itu disubsidi sampai 20.000 dolar Singapura. Nah, sehingga semua orang yang jomblo kemudian berniat untuk menikah. Lalu diberikan subsidi pemeliharaan anak sampai 5 tahun untuk beli pampers, susu, cek kesehatan, dan seterusnya, sehingga tidak perlu khawatir ketika punya anak. Nah, dengan demikian kekurangan supply tenaga kerja itu bisa dan sebaliknya ketika ekonomi berjalan melambat, ya, sementara orang sedelok-sedelok di anak, sedelok mana melahirkan, maka kemudian pemerintah itu memberikan disinsentif, yaitu apa biasanya, atau juga insentif. Misalnya pemerintah itu memberikan insentif bagi mereka yang mau untuk langganan vasektomi, ya, atau mau untuk dikebiri untuk tidak punya anak, diberikan kompensasi 50.000 dolar misalnya. Siapa saja yang mau dipotong saluran reproduksinya misalnya, ya, kemudian dia mendapatkan subsidi. Atau juga membuat disinsentif bagi anak ketiga, keempat, tidak diberikan perlindungan sosial misalnya. Nah, kemudian sehingga warga negara tidak sembarangan punya anak lagi dan seterusnya. Itu manpower planning di sekitar itu. Tidak hanya itu, manpower planning itu juga membuat analisis tentang tren tenaga kerja. Berapa jumlah dokter yang terserap, berapa insinyur yang terserap, berapa ahli pertanian yang terserap di pasar, berapa lulusannya, itu setiap saat dianalisis seperti tadi saya katakan di depan, ya, sehingga negara itu tahu persis berapa orang yang menganggur, berapa orang yang bekerja di bidang apa saja, dan seterusnya. Lalu juga membuat standardization of competence, membuat standarisasi kompetensi dari setiap profesi tadi. Di setiap profesi itu ada kelas yang paling tinggi, kelas yang paling sulit, atau kelas yang paling rendah sampai kelas yang paling sulit. Kelas yang paling rendah itu tentu saja requirement-nya lebih ringan dibandingkan dengan yang paling tinggi.
Misalnya kalau di dunia medis itu ada sanitary staff, tukang cleaning service atau tukang layanan pengantar makanan, itu cukup pendidikannya 2 minggu, training 2 minggu. Lalu kemudian ada standar salary, standar gajinya misalnya $12 per jam. Ya. Lalu semakin meningkat, administratif staff mungkin perlu 100 jam training. Ya. Standar salary-nya meningkat menjadi $14 per jam. Lalu mungkin perawat, dan seterusnya sampai spesialis dokter spesialis misalnya membutuhkan 12 semester atau 180 kredit dengan gaji per jamnya $35. Nah, semua warga negara itu harus punya sertifikat tertentu. Mereka bebas memilih biasanya, ya mereka memilih 1 atau 2 profesi sertifikasi yang mereka rasa sesuai dengan keinginan kemampuan mereka. Lalu kemudian pemerintah menjamin siapa saja yang punya sertifikat profesi pasti dapat pekerjaan. Kalau tidak dapat pekerjaan maka dia akan dapat subsidi pengangguran atau unemployment subsidy. Ya. Nah, itu cara mereka mengelola negara sampai sedetail itu, ya, dengan sistem yang teratur. Ya, kita masih sangat jauh karena politisi kita mikirnya jangka pendek untuk kantong-kantong sendiri. Yang penting jadi penguasa tapi tidak tahu cara menggunakan kekuasaannya. Lalu kemudian ini yang tadi saya sebutkan, kenapa masyarakat barat itu bisa mengantri dengan tertib dan seterusnya, karena ada social solidarity dan normative consensus. Artinya semua orang itu pada intinya itu memiliki solidaritas sosial dengan konsensus yang normatif yang disepakati bersama, yaitu mereka menyadari bahwa mereka itu merupakan bagian dari satu komunitas yang ingin mencapai satu tujuan bersama. Untuk bisa mencapai tujuan bersama itu, mereka harus sukarela berperilaku dalam sequence yang disepakati. Ya. Misalnya mereka ingin mendapatkan satu layanan produk tertentu, ya tidak mungkin mereka itu kalau rebutan malah nggak dapat semua. Tapi mereka menyadari bahwa untuk bisa mendapatkan itu sesuai dengan keadaan yang realistik, maka mereka kemudian harus berantri, ya, mengantrikan diri. Ya. Nah, ini kaitannya dengan pendekatan juga demikian. Pendekatan itu ada 3 cara orang di dalam menyelesaikan masalah dengan orang lain. Yang pertama itu adalah id, kemudian yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah super ego. Orang-orang yang memasalahkan masalah dengan id, misalnya itu dalam satu ruangan ada 100 orang, terjadi kebakaran, lalu pintu keluarnya hanya 1. Orang-orang yang berpikiran primitif, itu menyelesaikannya dengan berkelahi satu sama lain sampai ada orang yang bisa keluar dari ruangan itu dengan mengalahkan semua orang yang di ruangan itu. Itu cara primitif, cara id. Cara yang kedua adalah cara ego atau cara rasional, yaitu bahwa mereka ada dalam satu ruangan, terjadi kebakaran, pintu keluar hanya 1. Kalau mereka rebut-rebutan, mungkin malah mati semua, nggak sampai keluar sudah bunuh-bunuhan. Oleh karena itu, supaya mereka bisa selamat, mereka mengatur cara keluarnya, apakah ditentukan yang paling tua dulu, atau yang paling cantik dulu, atau yang paling tinggi dulu, atau homping sud, homping pah, dan seterusnya. Pokoknya diundi siapa yang dapat undian itu yang keluar dengan tertib, ya, sehingga chance untuk itu bisa termanifestasikan. Nah, kemudian cara yang keempat itu adalah cara yang bernama atau dijuluki dengan atau di title dengan term super ego. Ya, super ego itu adalah cara berpikir yang setingkat lebih maju dari ego, yaitu orang semuanya menyadari bahwa ada kebakaran dan pintu ruang hanya 1. Maka kemudian mereka akan memberi kesempatan kepada mereka yang misalnya paling pandai untuk selamat, atau paling tua untuk selamat, atau mungkin bahkan paling muda dulu, kasihan belum kawin, biar selamat dulu misalnya.
Atau kasihan yang perempuan karena nanti dia bisa melahirkan generasi berikutnya. Kalau laki-laki bisa satu laki-laki punya istri 10 nggak apa-apa misalnya. Biar aja perempuan-perempuan selamat, laki-laki di belakang. Dan seterusnya, itu super ego. Kesadaran untuk menyelamatkan orang lain dengan kepentingan yang lebih besar. Nah, social solidarity itu biasanya terbentuk di dalam masyarakat yang sudah modern. Ada akibat lain dari modernisme, itu munculnya individuality. Berperilaku cenderung untuk mengutamakan pikiran dirinya sendiri atau preferensi dirinya sendiri. Bukan berarti individuality itu selalu negatif. Kalau di tempat kita kan individuality itu dikonotasikan sebagai orang yang individualis, mengutamakan diri sendiri. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Yang namanya individuality itu adalah belief in their self-preference. Orang tidak perlu untuk melakukan kamuflase, menyenangkan orang lain dengan berpura-pura seolah-olah mereka tidak keberatan dengan determinasi sosial, ya. Sehingga kemudian perilaku mereka sebenarnya hanya merefleksikan perilaku komunal daripada perilaku dan preferensi individu. Nah, sehingga kemudian kalau kalian lihat orang-orang Barat itu kadang-kadang aneh-aneh, cara berpakaiannya, cara menentukan fashion dan seterusnya, menentukan perilaku, itu adalah karena proses keyakinan bahwa dirinya itu punya distinctiveness, ya. The extended division of labor and fragmentation of experience tends to encourage the sense that people are distinctive persons, ya. Karena ada tadi specialization of unit, ada petugas-tugas yang bersifat profesi, ada fungsi-fungsi yang eksklusif berkaitan dengan profesi, maka kemudian orang terdorong untuk menjadi distinktif, menjadi beda dengan orang lain, sehingga kemudian muncul individualism, ya. Sehingga orang itu cenderung tidak peduli dengan bagaimana penilaian orang lain, dia percaya pada dirinya sendiri, ya. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan apa-apa melihat bagaimana orang lain, makanya dikenal Indonesia itu sebagai budaya high context culture, ya, budaya yang sebenarnya itu tidak merefleksikan kapasitas diri sendiri, tetapi dirinya itu larut dalam pilihan-pilihan sosial, pilihan-pilihan orang lain. Orang lain pakai Nokia, dia pakai Nokia. Orang lain pakai Facebook, ikut-ikut pakai Facebook. Orang lain ngalor, dia ngalor. Orang lain suka musik dangdut, dia ikut-ikut nyanyi dangdut dan seterusnya. Jadi tidak punya preferensi pribadi, ya. Nah, ini berbeda dengan di negara-negara Barat. Akibat yang lain dari modernisasi itu adalah sekularisasi. Ini Pak Budi dulu pernah ke London dan mendapat foto ini, ya. Di bis di London itu ada tulisan "Does God exist?" Apakah Tuhan ada? Ya. Ini dipromosikan oleh kelompok ateis di sana. Semakin hari dengan rasionalisme dan materialisme, orang tidak percaya kepada spiritualisme, tidak percaya kepada hal gaib, tidak percaya pada akhirat, dan tidak percaya kepada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Salahnya orang-orang Barat itu karena mungkin dalam dialektika abad pertengahan itu mereka tidak sempat untuk melakukan dialog yang terbuka tentang bagaimana agama dan ketuhanan. Lalu mereka sampai kepada keyakinan bahwa sebenarnya alam semesta ini hanya materi saja sifatnya, tidak ada yang bersifat spiritual. Sehingga kemudian mereka sekuler. Nah, ini tentu saja kita berbeda dengan pengalaman di sana, ya. Spiritualisme bagaimanapun itu tetap memiliki kebutuhan-kebutuhan secara naluriah, nih, paling tidak menurut Pak Budi, kalian bisa berbeda pendapat, tapi menurut saya banyak orang di negara-negara timur itu selamat dalam menjalani hidup itu karena masih percaya kepada Tuhan. Seandainya mereka menuruti apa yang disuarakan oleh orang-orang Barat bahwa Tuhan tidak ada, mungkin banyak orang bunuh diri dengan tingkat kesulitan yang tinggi seperti kita hadapi sekarang ini, ya. Orang tidak bisa makan berhari-hari, tidak bisa punya status sosial, tidak punya penghasilan,
tidak punya masa depan yang pasti, itu sangat stressful. Nah, kalau tidak punya keyakinan spiritual, ya bisa jadi dia akan mengakhiri hidup, ya. Sehingga memang berbahaya sekali kalau suatu ketika sistem mekanisme pecah, ya, berantakan di barat, itu akan banyak orang melakukan bunuh diri. Seperti yang sekarang ini sedang terjadi, mudah-mudahan COVID segera berakhir sehingga tidak mengakibatkan bencana kemanusiaan yang lebih parah. Lalu rasionalisasi, ya, rationalization, orang berpikir secara lebih rasional, ya, logik dan seterusnya. Saya kira sudah banyak kita diskusikan. Pada intinya manusia berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta segala persoalan yang muncul itu bisa dirasionalkan. Kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang menganggur, kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang tidak laku-laku, kenapa ada orang yang jomblo terus-menerus, bisa dirasionalkan. Bukan karena nasib, bukan karena takdir, bukan karena tuyul, bukan karena genderuwo dan seterusnya. Ya, semua bisa dinalar, ya, sehingga tergantung bagaimana kita menemukan jawaban secara rasional untuk kemudian dicari jalan keluarnya. Ini menurut modernisme. Nah, itu adalah beresiko. Ya, seperti tadi saya katakan, masyarakat manakala terjadi ketidakfungsian dari satu elemen, ya, sehingga masyarakat barat seperti itu yang beresiko, menurut ya, masyarakat tidak karu-karuan akibat salah satu subsistem di dalamnya. Lanjutan dari proses modernity yang tadinya itu diinisiasi pada tingkat nasional, itu berkembang pada tingkat global sehingga ada global modernity yang pada intinya konsepsi-konsepsi yang dikembangkan oleh negara-negara modern itu ingin juga diimplementasikan di negara-negara lain karena mereka bergantung pada supply dari negara-negara itu. Jadi kalau misalnya McDonald ingin menjual McD di Rusia, maka kemudian mereka harus menerapkan dulu mekanisme-mekanisme seperti yang ada di negara Amerika supaya McDonald itu laku. Ya, begitu juga dengan branding yang lain, Adidas, ya, mungkin Coca-Cola, Nike, dan seterusnya juga melakukan hal yang sama. Sehingga konsekuensinya ada apa yang namanya global modernity. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang di masyarakat negara berkembang satu bagian atau satu hal, satu sektor, satu step itu modern, tapi bagian sektor unit lain itu belum modern. Nah, itu ambiar aburadulnya, ya, kira-kira di situ kadang-kadang. Lalu ada detraditionalization. Detraditionalization itu bukan berarti masyarakat modern itu hilang memori sama sekali terhadap tradisi-tradisi masa lalu. Tapi sebaliknya, tradisi masa lalu itu dihidupkan sebagai nostalgia, object of nostalgia, ya, sebagai pameran, hiburan, show, atau pentas seni. Ya, tetapi bukan hal itu sebagai substansi yang dipraktekkan kembali. Ya, berbeda dengan masyarakat pramodern seperti di Indonesia, misalnya tradisi-tradisi suronan itu masih secara substantif masih diyakini sebagai prosesi upacara, sehingga orang berebutan tumpeng, berebutan ini dan itu, lalu meyakini bahwa tumpeng itu membawa berkah, membawa kesuburan. Kalau di negara-negara yang sudah modern, tradisi itu mungkin 1-2 masih dipraktekkan, tapi substansinya sudah hilang. Substansi dulu percayaan bahwa ini karena ada Mbah Slamet, ada Mbah ini, Mbah itu sudah nggak ada. Mereka hanya mempraktekkan apa yang di luar, tetapi substansi keyakinannya sudah jauh berkurang atau bahkan tidak ada lagi. Lalu kemudian cara mengelola
masyarakat dan negara atau juga organisasi. Seperti tadi di depan sudah ada profesi, ada specialization of unit, maka masyarakat modern itu menstrukturkan pengelolaan negara itu dalam satu spesialisasi atau organisasi atau perusahaan, ya, dalam satu spesialisasi, tetapi tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mereka itu berhubungan satu sama lain dalam satu mekanisme saling bergantung untuk menuju pada tujuan yang diinginkan. Itu yang disebut sebagai birokrasi. Ya, jadi ada struktur-struktur yang menjalankan fungsi-fungsi berbeda tapi berkolaborasi satu sama lain. Lalu irasionalisasi of rationalization, kadang-kadang manusia modern itu memang memiliki latar belakang yang rasional. Tapi pada prakteknya itu bisa jadi karena saking rasionalnya, saking percayanya kepada proses-proses yang rasional, kepercayaan itu berlebih menjadi irrationality kembali. Ya. Sehingga misalnya kalau orang itu bertindak berpikir rasional, kemudian mereka menyerahkan segala hal itu pada mekanisme yang sudah dibuat, misalnya pesawat terbang. Mereka berpikir bahwa kalau naik pesawat dari Jakarta ke London itu take off jam 7, akan sampai jam sana jam 9 malam misalnya. Dan itu sudah terbukti kalau berkali-kali terbang dari Jakarta ke London seperti itu kondisinya. Tapi mungkin suatu ketika ada hal yang memprevent hal itu terjadi, ya, berbagai macam persoalan bisa terjadi. Nah, penyelesaiannya ini kadang-kadang menjadi tidak rasional, tidak menerima bahwa hal yang seperti mereka idealkan itu ternyata tidak harus bisa terjadi, ya, sehingga jadi itu menjadi irasional, ya, berpikir bahwa mereka bebas, ternyata mereka tidak bebas, berpikir bahwa birokrasi bisa menyelesaikan masalah, ternyata tidak harus seperti itu, sehingga pikiran-pikiran bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya pada sistem yang rasional juga hal yang tidak rasional. Nah, itu saya kira apa yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Kalau ada di antara kalian yang mau bertanya, saya persilahkan.